Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wulan Kurnia, NIM 1917-2012-26. Di sini saya akan menyampaikan materi pengantar perbankan dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat. Di era modern seperti sekarang ini, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah bank, bukan? Ya, masyarakat sudah sangat sering dan sangat antusias dalam menggunakan produk dan jasa dari perbankan. Bank sendiri merupakan sebuah lembaga penggerak perekonomian di Indonesia. Lalu, apa itu definisi bank? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian, ada juga istilah bank umum dan bank perkreditan. Apa itu bank umum? Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Contohnya seperti transfer, kirim uang, letter of credit, dan sebagainya. Kemudian kalau bank perkreditan itu apa? Bank perkreditan adalah lembaga bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Ada juga yang dimiliki oleh pihak swasta. Kemudian, ruang lingkup bank. Bank dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, bank dibagi menjadi dua, yaitu bank devisa dan juga bank non-devisa. Apa itu bank devisa? Bank devisa adalah bank umum yang telah mendapatkan izin dari pemerintah dalam hal usahanya yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran luar negeri serta penjualan valuta asing. Contohnya di sini adalah bank Mandiri, kemudian bank BNI, BCA, dan sebagainya. Lalu, bank non devisa itu apa? Bank non devisa adalah kebalikan dari bank devisa, yaitu bank yang belum mendapat izin dari pemerintah untuk melakukan transaksi seperti halnya bank devisa. Yang kedua, bank dibedakan berdasarkan kepemilikannya. Dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu bank BUMN. Contohnya seperti Bank BRI, Mandiri, kemudian BNI, PTN, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bank swasta nasional, bank umum swasta nasional. Itu contohnya Bank BCA, Danamon, Bukopin. Yang ketiga ada bank asing, contohnya itu Bank Victoria, kemudian Bangkok Bank, kemudian Bank of America, Bank of Tokyo, dan lainnya. Kemudian ada bank campuran, yaitu milik swasta Indonesia dan pihak asing, contohnya itu Bank Niaga. Lalu ada bank milik pemerintah daerah, contohnya itu seperti Bank Jateng, Bank Jatim, dan lainnya. Yang terakhir itu ada bank milik koperasi, contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang ketiga, berdasarkan cara menentukan harganya, bank dibagi menjadi dua. Yang pertama, bank dengan prinsip konvensional dan bank dengan prinsip syariah. Apa itu bank dengan prinsip konvensional? Bank dengan prinsip konvensional yakni menggunakan metode menetapkan bunga sebagai harga baik untuk
produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Sedangkan bank dengan prinsip syariah itu tetap yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian metode yang digunakan adalah metode bagi hasil atau mudharabah, kemudian musyarakah, murabahah, dan ijarah. Lalu, sebenarnya apa sih tujuan dari lembaga bank? Sebenarnya, tujuan dari didirikannya lembaga bank oleh pihak pemerintah maupun swasta yaitu untuk memperoleh profit atau keuntungan. Namun di balik itu, pemerintah juga melakukan penyaluran dana untuk membantu kepada masyarakat. Seperti di saat seperti ini, di masa pandemi, maka banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan dari pemerintah lewat perbankan. Kemudian, struktur organisasi bank itu terdiri dari apa aja? Yang pertama itu ada pemegang saham. Yang kedua ada dewan komisaris. Yang ketiga ada dewan direksi. Yang keempat ada pejabat eksekutif. Yang kelima ada karyawan. Lalu, fungsi lembaga bank dalam perekonomian negara itu apa aja sih? Yang pertama, sebagai lembaga intermediari penghubung, yaitu menghubungkan antara masyarakat yang kekurangan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, karena banyak nasabah yang mendapat layanan seperti kredit gitu. Yang kedua, sebagai lembaga kreditor, pemberi kredit, yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai lembaga debitor. Artinya, bank juga menerima pinjaman dari lembaga lain seperti sesama bank ataupun luar negeri, juga dari Bank Indonesia. Yang keempat, sebagai lembaga keuangan. Kita sudah tahu bahwa lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga bank dan lembaga non-bank seperti asuransi, pegadaian, dan lain sebagainya. Yang kelima, fungsi bank juga menjadi penyedia layanan lain, contohnya seperti transfer dana, kemudian safe deposit box, dan lainnya. Demikian ulasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.